Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya pada hari ini? Pasti istimewa dong ya. Nah, kan sekarang sudah mendekati libur sekolah. Mbak Luve, inget nggak? Biasanya kalau liburan ada apa? Nggak ingat. Di gereja gitu ada acara apa, nggak inget? Nggak ingat. Biasanya di gereja itu ada acara SIL, yaitu sekolah, Injil, liburan. Inget nggak? Ingat. Nah, tahun ini ada SIL. Jadi, kita akan mulai belajar lagu tema SIL tahun ini yang berjudul Keren di Tangan Tuhan. Dia buatku keren di tangan Tuhan. Allah penolongku, juru selamatku. Di surga, ku mau taat, ku mau setia, menjadi saksi Kristus. Allahku hebat, Allahku kuat, Dia berkuasa di bumi di surga. Ku mau taat, ku mau setia, menjadi saksi Kristus. Dia buatku keren, Dia buatku keren, Dia buatku keren, Dia buatku keren di tangan Tuhan. Teman-teman, mari kita sekarang berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul dan mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan menaikkan yel-yel kita. BCM Kidus menjadi anak Tuhan istimewa. Sekali lagi deh, yang keras ya. BCM Kidus
Menjadi anak Tuhan istimewa. Masih tetap semangat? Kita akan puji Tuhan lagi. Jalan serta Yesus. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita menyanyikan lagu Yesus Besertaku.
Adik-adik silahkan duduk. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Pagi, shalom. Apa kabar adik-adik di rumah? Sehat? Istimewa? Puji nama Tuhan. Senang sekali kalau dengar adik-adik semua sehat. Kita semua sehat, terutama di situasi pandemi ini, di mana banyak orang sakit, tapi kita tetap sehat. Puji nama Tuhan. Nah, kembali lagi dengan Bu Sandra. Hari ini Ibu akan membawakan cerita tentang kisah Musa. Nah, tapi sebelum kita mulai cerita hari ini, yuk kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, semangat yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini juga kami bisa mengikuti sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh berkati kami, agar kami bisa mengerti dan memahami pelajaran hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita masih belajar dari kisah Musa. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang Harun sebagai penolong. Hari ini kita akan belajar tentang Musa dan bagaimana Musa tidak kenal takut karena Tuhan. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan bagaimana penyertaan Tuhan terhadap mereka. Bahkan nanti kita bisa lihat bagaimana Musa bisa membelah lautan menjadi dua, tepat dari permukaan sampai dengan dasarnya. Wow, kok bisa? Semua bisa karena pertolongan Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Yuk, mari kita sama-sama simak ceritanya. Aku belum pernah melihat orang sebanyak ini. Pasti ada 1 juta budak Israel. Bukan budak lagi. Syukur pada Tuhan dan kepada Musa. Kami dibawa ke hidup yang baru. Yang mulia, kenapa kita lepaskan Israel? Budak harusnya tidak memerintah Firaun. Mereka seharusnya dihajar. Kapten, kumpulkan seluruh pasukan dan siapkan semua kereta perang. Kita akan hancurkan Israel yang najis ini, dan kali ini tidak ada yang boleh bebas. Bagaimana bisa kita menuju Gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Musa sudah tahu tujuannya, jadi dia pasti tahu bagaimana cara ke sana. Musa, Firaun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka masih akan menyerang kita. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Permisi, Anda sudah tahu kan apa yang harus Anda lakukan, Musa? Belum tahu. Tapi aku tahu Tuhan selalu beserta kita. Dia pasti akan menunjukkan jalan. Lihat! Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya. Astaga, Kamu lihat itu?
kekuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! Apa semuanya sudah sampai? Semoga saja. Karena itu pasukan Firaun. Siapa sangka seorang gembala sederhana dipilih Tuhan untuk selamatkan Israel. Gimana ceritanya? Keren gak sih Tuhan kita itu? Di saat bangsa Israel terjepit di antara kejaran pasukan Mesir dan juga lautan Teberau yang dalam, seolah-olah itu gak ada jalan keluar, semuanya buntu. Dan tahu apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka itu marah-marah loh sama Tuhan. Mereka itu menyalahkan Musa juga. Tapi Tuhan kita itu baiknya luar biasa. Tuhan menolong bangsa Israel melalui Musa, sehingga Musa mampu membelah lautan menjadi dua, sehingga tersedia jalan di situ untuk bangsa Israel menyeberang dan menyelamatkan diri. Adik-adik, mari kita lihat. Pernah enggak kita itu mengalami situasi yang sama seperti bangsa Israel pada saat itu? Pernah enggak adik-adik merasa terjepit, terpojok, putus asa? Mungkin waktu adik-adik harus ujian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu di sekolah, atau mungkin adik-adik dapat tugas yang sangat susah menurut adik-adik. Seringkali itu membuat kita putus asa, bukan? Tapi apakah kita akan melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel? Apa kita marah sama Tuhan dan kita menyalahkan Tuhan? No, jangan. Ingat adik-adik, Tuhan yang tadi di dalam cerita, yang begitu hebat luar biasa kuasa, menolong bangsa Israel untuk bebas dari tanah Mesir, adalah Tuhan yang sama hingga saat ini. Tuhan yang luar biasa, yang penuh kuasa hingga saat ini. Itulah Tuhan kita. Kita harus belajar dari Musa. Bagaimana Musa itu setia sama Tuhan. Musa selalu minta pertolongan sama Tuhan. Musa percaya sama Tuhan dan Musa melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu yang harus kita lakukan juga dalam kehidupan kita saat ini. Kalau adik-adik takut, jangan sungkan, minta sama Tuhan. Tuhan, aku takut Tuhan, lindungi aku, tolong aku. Gak apa-apa. Mungkin adik-adik butuh pertolongan, membutuhkan sesuatu, bilang sama Tuhan. Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Tolong
bantu aku ujian ini, tolong aku mengerjakan tugasku ini. Bilang, minta sama Tuhan. Jadi kita pun juga harus meneladani Musa. Yang pertama, minta sama Tuhan apapun itu, semua kebutuhanmu. Yang kedua, percaya. Kita harus sama percayanya seperti Musa percaya sama Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan kita. Jadi adik-adik gak perlu khawatir lagi. Percaya aja sama Tuhan. Sama kan seperti cerita tadi, di saat semuanya itu kelihatannya buntu, gak ada jalan keluar, tapi ternyata Tuhan itu punya rencana sendiri loh, yang mungkin mustahil di mata kita sebagai manusia. Tuhan pasti sediakan jalan keluar. Yang ketiga, melakukan perintah Tuhan. Nah, tadi kalau misalnya ujian, berdoa aja minta sama Tuhan. Ujian gak dikasih tahu dulu sama bu guru. Berdoa aja sama Tuhan. Tuhan, berikan pertolongan saat ujian ini. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Percaya aja Tuhan akan mengembalikan semua ilmumu di saat kamu membutuhkan. Itu adalah melakukan perintah Tuhan. Dan jangan terus menyontek atau melakukan kecurangan. No. Atau kalau dapat tugas yang susah, bilang sama Tuhan, Tuhan tolong, tugas ini susah, bantu aku Tuhan. Tuhan itu pasti buka jalan. Mungkin ada teman yang bisa ngerjakan, bantu kamu, atau ada orang tua bantu kamu, atau ada kakak bantu kamu. Itu adalah pertolongan Tuhan. Dan jangan putus asa lalu nggak mengerjakan tugas, jangan. Gitu ya. Jadi harus melakukan perintah Tuhan. Untuk menutup cerita Alkitab kita pagi hari ini, Ibu mau katakan bahwa adik-adik, Tuhan itu cinta kalian. Tuhan itu sayang sama kalian. Ingat untuk terus minta sama Tuhan, percaya sama Tuhan, dan lakukan semua perintah Tuhan. Maka Tuhan akan selalu menyertai kalian. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Engkau mengajar kami melalui kisah Musa agar kami lebih berserah kepada Engkau, selalu meminta kepada Engkau, percaya kepadamu dan melakukan perintah-perintah-Mu. Tolong kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu agar kami bisa terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dah. Terima kasih Ibu Sandra atas firman yang telah disampaikan. Nah, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 23 ayat 4. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Teman-teman, sekarang kita akan menutup kalamu kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia ya Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan dapat kumpulkan kami untuk dapat mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini dan telah
mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati kami, supaya kami dapat terus semangat belajar akan kebenaran firman-Mu meskipun kami beribadah dari rumah. Kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga kami dapat terus semangat belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati kami dalam sekolah kami. Kiranya kami dapat belajar dengan baik, dapat mengerjakan setiap tugas kami dengan baik, dan kiranya Tuhan juga memberkati kami yang sekarang akan mengikuti ujian. Kiranya kami dapat mengikuti ujian dengan baik, dengan jujur, dan kami mendapatkan nilai yang bagus. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan menjaga kami dari segala macam sakit penyakit, sehingga kami dapat terus sehat dan terus semangat dalam mengikuti setiap kegiatan dan melakukan setiap aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan, demikianlah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Ampuni segala salah dan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, jangan lupa untuk mengerjakan lembar pekerjaan dengan orang tua. Dan jangan lupa pesan ibu, 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Demikianlah sekolah minggu pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, tetap semangat belajar firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.